Kalau kita tahu posisi kita adalah domba, maka kita membutuhkan gembala dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa kawanan domba itu tanpa gembala udah kocar-kacir, makannya sembarangan, gampang dimangsa oleh binatang buas dan seterusnya. Shalom Good Leaders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan kekuatan dan kesehatan. Kiranya ini menjadi ucapan syukur kita pada hari ini. Dan kita akan kembali merenungkan di Mazmur pasal yang ke-100. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kadang-kadang kalau kita datang ke gereja, maka yang ada di benak kita adalah menyiapkan persembahan. Saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan persembahan. Ada orang datang ke gereja tidak mau datang ke gereja karena alasannya tidak ada persembahan. Saya rasa ini adalah alasan yang salah ya. Karena tidak ada di Alkitab ditulis bahwa kita datang ke gereja itu harus membawa persembahan. Kalau tidak membawa persembahan tidak boleh masuk. Ya nggak ada ya. Walaupun ini adalah mazmur pujian persembahan Tuhan kepada Tuhan, tetapi bukan serta-merta wajib harus ada, kalau nggak ada nggak boleh masuk ke dalam pelataran Tuhan. Tidak demikian begitu ya, untuk memahaminya. Dan kalau kita memberikan persembahan, maka konsep Mazmur 100 ini sungguh luar biasa bagi saya. Kita akan lihat bagaimana konsep ini dikembangkan dan dipaparkan oleh pemazmur di pasal yang 100 ini. Ketika kita datang ke bait Allah, itu harus dengan hati yang penuh dengan sukacita, kegembiraan. Ketika kita memberikan persembahan juga harus memiliki satu sukacita. Kenapa? Kita bisa melihat di sini di ayat yang ketiga, tujuan utama untuk datang kepada Tuhan itu adalah mengenal Tuhan, menyadari Tuhanlah yang menciptakan kita, dan kitalah kepunyaannya. Good Readers, ini penting sekali. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, itu adalah untuk kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengenal itu artinya baik itu logika kita, hati kita, pikiran, dan seterusnya, itu rindu untuk mengenal Tuhan. Ini penting sekali. Supaya kita tetap day by day itu bertambah pengenalan kita terhadap Tuhan. Dan menyadari Tuhan itu menciptakan kita. Siapa kita di hadapan Tuhan. Kalaupun kita membawa persembahan pada saat ini, itu bukan berarti kita menyogok Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kita berkat. Tidak. Tuhan itu maha kaya, maha berkat begitu ya. Ngapain kita sogok? Tidak. Tetapi kita membawa persembahan ini satu wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Bahwa inilah yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Bahwa ini adalah miliknya dia juga. Karena kita adalah kepunyaannya Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Kita pribadi adalah kepunyaannya Tuhan, bukan kepunyaannya iblis. Maka penting sekali kita sadar kita ini adalah domba. Posisi kita ini adalah domba. Kalau kita tahu posisi kita adalah domba, maka kita membutuhkan gembala dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa kawanan domba itu tanpa gembala udah kocar-kacir, makannya sembarangan, gampang dimangsa oleh binatang buas dan seterusnya. Pemazmur ingin mengatakan kalau hidupmu tanpa gembala, hidupmu akan hancur. Hidupmu tidak akan beraturan. Ini posisinya ketika kita datang ke bait Allah, masuk ke dalam ibadahnya, memberikan persembahan, inilah ucapan syukur kita. Karena hidup kita memiliki tujuan di hadapan Tuhan. Maka tidak mengherankan, di ayat yang kelima dikatakan oleh pemazmur, korban syukurnya ditutup dengan mengatakan Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya turun-temurun. Kenapa? Karena dia memiliki konsep yang ini. Dia datang ke bait Allah untuk mengenal Tuhan, menyadari Tuhan yang menciptakan dia, dan kita adalah kepunyaannya. Dan kita membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini kita kembali lagi diingatkan ya. Bagaimana posisi kita ketika kita beribadah menghadap kepada Tuhan. Janganlah dengan hati yang sedih, hati yang murung dan seterusnya gitu. Apalagi hampa, jangan ya. Justru dengan sukacita. Supaya kita merasakan kebaikan Tuhan. Diingatkan kebaikan Tuhan. Bahwa kebaikan Tuhan itu adalah sepanjang umur hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.